Pemain terakhir ke-14 Manisa BBSK Api Megawati akan bermain di Banjatim, Livoli 2025. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, kali ini kita mau bahas tentang perkembangan terbaru dari tim voli Manisa BBSK dan kabar-kabar yang sedang hangat beredar. Yuk, simak penjelasannya sampai selesai. Pertama-tama, sebelumnya kita ingatkan untuk kalian semua agar subscribe channel ini, berikan like, komentar, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Oke, langsung saja kita mulai. Kemarin, kita sempat menyampaikan bahwa jumlah anggota tim Manisa yang terdaftar di platform Volleybox baru sebanyak 13 pemain. Jadi, mereka masih membutuhkan satu pemain lagi agar bisa mengikuti kompetisi Liga Kopi dengan syarat minimal 14 pemain. Namun, setelah Meong melakukan pengecekan ulang melalui postingan Instagram dan menghitung jumlah pemain secara manual, ternyata ada 14 pemain yang terdaftar. Artinya, pemain yang sebelumnya tidak terdaftar di Volleybox itu sebenarnya tetap ada, dan pemain tersebut adalah Hilal Barisik. Hilal Barisik ini dipromosikan sebagai middle blocker dan merupakan pemain ke-14 dari skuad tim Manisa BBSK yang akan bertanding di musim depan. Jadi, skuad mereka sudah lengkap dan siap tempur. Menariknya, Hilal Barisik ini memiliki agen yang sama dengan 6 pemain lainnya di tim Manisa, yaitu Melis Demir, Dizem Tugrul, Gulsum, Chan Suaildis, dan Becul Caskiran. Mereka semua berasal dari agensi yang sama dan bermain di tim yang sama, sehingga ada kekompakan dan chemistry yang sudah terbentuk. Mari kita bahas sedikit tentang susunan pemain dari tim Manisa ini. Ada 14 pemain yang siap bertanding, dan kita akan mengenal mereka satu persatu dari yang paling kiri dalam foto yang beredar. Yang pertama adalah Melis Demir, seorang libero berpostur kecil dan memakai kacamata. Di sebelahnya ada Chan Suaildis, pemain outside hitter yang juga cukup andal di lapangan. Di belakang mereka, terselip Kepala Tanjagro, pemain yang juga berposisi sebagai outside hitter. Selanjutnya, ada Gulsum yang memakai kacamata dan bermain sebagai libero maupun outside hitter. Di bagian belakang, terlihat Isi Kosderi yang berposisi sebagai middle blocker, dan di sampingnya ada Marvenor Ostuk, pemain outside hitter. Di bagian depan, ada Dizem Tugrul, yang memegang nomor punggungnya dan berperan sebagai pemain yang cukup vital di tim. Di sampingnya, ada Firdevs Kiremichi, middle blocker yang cukup tangguh. Tak lupa, ada juga Dwi Kuguncu, seorang setter utama, dan Becul Taskiran yang juga berposisi sebagai setter utama. Sementara itu, di bagian depan, ada Dennis Emreli, pemain opposite hitter yang cukup berpengalaman. Selain itu, ada pemain lain seperti Dilara Unal yang berposisi sebagai middle blocker, dan di sampingnya, pemain bintang mereka, Mega, yang menjadi andalan utama tim. Ada juga Hilal Barisik yang kita bahas tadi, lalu Megawati yang turut serta dalam skuad ini. Jadi, total ada 14 pemain yang sudah siap untuk menjalani kompetisi musim depan. Mengenai pembagian tim utama dan cadangan, dari latihan yang terlihat, tim utama dipimpin oleh pemain yang bernama Mega, sementara tim cadangannya adalah tim yang berisi Dennis Emreli dan beberapa pemain lain seperti Hilal Barisik, Dwi Kuguncu, Firdevs Kiremichi, dan beberapa pemain pelapis lainnya. Pembagian ini tentu bisa berubah tergantung performa dan strategi pelatih di lapangan nanti. Sekarang, kita beralih ke kabar yang sedang ramai dibicarakan, yaitu rumor tentang keikutsertaan Mega di kompetisi Livoli Indonesia musim ini. Banyak yang bertanya, apakah Mega akan kembali bermain di kompetisi nasional tersebut? Jujur saja, Meong sendiri tidak bisa memberi konfirmasi pasti karena kita tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Apakah ada kesepakatan atau deal-deal tertentu antara Mega dan tim yang akan membawanya bermain di Indonesia? Namun, yang pasti, kompetisi Livoli akan berlangsung mulai tanggal 3 September hingga 19 Oktober mendatang. Ada waktu sekitar 1,5 bulan sebelum kompetisi dimulai. Pesertanya terdiri dari 12 tim putra dan 12 tim putri. Dari jadwal yang beredar, setiap tim akan bertanding minimal 1 kali per minggu, dan kemungkinan besar Mega akan absen di 3 pertandingan awal, yaitu melawan Izmir Sport, Yesilord, dan Edremit. Kemungkinan besar, Mega baru akan tampil saat menghadapi tim Karsiaka. Sayangnya, ketidakhadirannya di awal pertandingan ini tentu akan berpengaruh besar, mengingat total pertandingan di babak grup hanya sebanyak 26 pertandingan. Berbeda dengan kompetisi di Korea yang biasanya ada 36 pertandingan, di Turki ini, setiap tim hanya akan bertemu lawan yang sama 2 kali, sekali di kandang dan sekali tandang. Jadi, setiap pertandingan sangat menentukan peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya.
Kehilangan Mega di awal tentu menjadi kerugian besar bagi tim Manisa, karena dia adalah pemain kunci yang diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal. Begitu juga dengan Mega sendiri, yang mungkin butuh waktu adaptasi lagi setelah tidak bermain di kompetisi awal. Walaupun secara pengalaman dan mental, Mega sudah cukup matang karena sering bermain di depan umum, tetapi chemistry dan kedekatan di lapangan tetap membutuhkan waktu. Kita doakan saja, semoga Mega cepat menyesuaikan diri dan bisa tampil optimal saat pertandingan pertamanya nanti. Tim Manisa sendiri punya target besar, yaitu lolos ke kompetisi tertinggi di Turki, Sultan Larligi. Kehilangan pemain seperti Mega tentu harus diakali dengan strategi dan latihan yang maksimal agar tetap kompetitif. Untuk sementara, belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait tentang di tim mana Mega akan bermain di Livoli nanti. Ada beberapa kemungkinan, salah satunya adalah di tim Banjatim, karena kabarnya Mega sudah dikontrak terlebih dahulu oleh mereka. Tapi, tentu saja, semuanya masih menunggu pengumuman resmi. Kita semua tentunya mendukung apapun langkah yang diambil Mega ke depannya. Semoga, apapun keputusan dan langkahnya, dia bisa menunjukkan performa terbaik dan membawa kebanggaan. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dan tetap dukung tim favorit kita, termasuk tim Manisa dan Mega sendiri. Demikianlah ulasan lengkap dari kita kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti update terbaru dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia voli Korea berkabung, keputusan Pyo Seung-ju mundur mengikuti kepergian Vanja dan Megawati. Dunia voli Korea Selatan baru saja diguncang oleh kabar mengejutkan yang mengingatkan kita pada betapa rapuhnya ikatan antara kepala dan hati. Pyo Seung-ju, salah satu bintang senior yang menjadi tulang punggung Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, mengumumkan bahwa dirinya akan mundur dari dunia voli profesional. Di usianya yang kini menginjak 33 tahun, ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan tim manapun untuk musim 2025 hingga 2026. Keputusan ini bukan diambil karena cedera atau faktor usia yang mulai menghampiri, melainkan disebabkan oleh alasan emosional yang mendalam, yang berkaitan dengan kepergian dua rekan setimnya, Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri Pertiwi. Hubungan yang mengikat. Dalam sebuah wawancara yang mendalam dan emosional, Pyo Seung-ju membagikan kisah tentang kedekatannya dengan Vanja dan Megawati. Musim lalu adalah perjalanan yang sulit, namun penuh kebersamaan. Kami bukan hanya rekan satu tim, tetapi juga sahabat yang selalu ada satu sama lain di luar lapangan, ungkapnya dengan tatapan penuh haru. Vanja, seorang pemain dari Montenegro, dikenal sebagai sosok profesional yang selalu menjalani permainan dengan sepenuh hati, ditambah dengan kepribadian hangat yang mudah disukai. Di sisi lain, Megawati, yang merupakan bintang dari timnas Indonesia, dirasakan Pyo sebagai energi dalam tim mereka. Sosok yang mampu menyemangati dan memberikan motivasi kepada rekan-rekannya. Tanpa kehadiran mereka, rasanya seperti rumah yang secara tiba-tiba menjadi sepi. Tambahnya lirih, mengekspresikan betapa dalamnya rasa kehilangan yang ia rasakan. Keluarga dan ketidakpastian masa depan. Selain dari kehilangan dua rekan terdekatnya, Pyo juga menceritakan sebuah beban pribadi yang selama ini terpendam. Kehidupan rumah tangganya yang terpisah akibat tuntutan lokasi bermain. Saya selalu berusaha untuk bermain di sekitar Seoul agar bisa lebih dekat dengan suami saya. Tetapi proses negosiasi transfer selalu menemui jalan buntu, ujarnya. Meskipun sempat membuka opsi untuk bergabung dengan tim-tim lain seperti KGC atau GS Chalters, kondisi kontrak dan tawaran yang tidak sesuai membuatnya bimbang untuk melanjutkan karir di musim depan. Akhirnya, dengan keputusan penuh ketegangan, Pyo memilih untuk tidak berkompetisi dalam satu musim mendatang. Meski ia belum menyatakan secara resmi bahwa dirinya pensiun. Saya hanya perlu waktu untuk merenung dan menata kembali perasaan saya. Jika semangat itu muncul kembali suatu hari nanti, saya juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke lapangan. Tegasnya, menunjukkan betapa ia masih mencintai permainan ini meskipun kini harus mengambil jarak darinya. Implikasi besar untuk Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kepergian Pyo, Vanja, dan Megawati tidak hanya berdampak pribadi, tetapi juga memberi tantangan besar bagi tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks.
Pelatih Ko Hee-jin kini dihadapkan pada tugas untuk merumuskan strategi baru dengan kehadiran pemain-pemain muda yang baru saja bergabung dan mengandalkan Wipawesrithong, pemain asal Thailand, yang saat ini masih dalam tahap pemulihan dari cedera. Tanpa tiga pemain kunci tersebut, tim harus beradaptasi dengan cepat agar tetap kompetitif di level tertinggi. Dalam pandangan Pio, penting bagi dunia voli Korea untuk memberikan perhatian lebih terhadap nasib para pemain yang menjadi free agent. Pasar transfer seringkali dianggap sepele, tetapi kontribusi dari pemain-pemain seperti kami sebenarnya sangat signifikan. Sistem ini harusnya lebih adil dan mendukung semua pihak, ucapnya dengan penuh harapan. Ini adalah suara yang mencurahkan kegalauan para pemain yang merasa bahwa masa depan mereka sangat bergantung pada keputusan-keputusan yang kadang di luar kendali mereka. Sementara itu di Proliga Indonesia, di tengah suasana duka menyelimuti dunia voli Korea, layak dicatat bahwa tim voli putra Jakarta Lavani Aloban justru berhasil meraih kemenangan gemilang di final for Proliga 2025. Dalam pertandingan penting untuk mengamankan posisi di Grand Final, mereka berhasil menundukkan Jakarta Bayangkara Presisi dengan skor yang sangat meyakinkan, yakni 3-0, dengan angka set 25-20, 25-20, dan 25-20 di Gor Jatidiri, Semarang. Kemenangan ini menempatkan Lavani di jalur yang tepat menuju Grand Final. Kami harus bekerja keras, terutama mengantisipasi servis tajam dari Kyle Russell dan Leonardo Leva, tutur asisten pelatih Herwin Rusni, menekankan bahwa timnya perlu fokus untuk menghadapi lawan-lawan yang berpotensi menjadi rintangan berat. Nampaknya, setiap pertandingan membawa tekanan tersendiri dan kemenangan ini sangat berharga untuk meningkatkan mental tim. Dio Zulfikri, kapten tim Lavani, dengan tegas menegaskan bahwa hasil ini bukanlah hadiah yang didapat dengan mudah. Bayangkara tetaplah tim kuat, apalagi mereka dibekali dengan dua pemain asing yang memiliki kualitas tinggi, ucapnya, menandakan bahwa perjalanan mereka akan terus berlanjut, dan tantangan demi tantangan pasti akan menghadang di depan. Menyongsong perubahan yang tak terhindarkan. Liga voli saat ini akan terasa berbeda tanpa kehadiran Pio Seungju, yang selama ini menjadi salah satu bintang terkemuka. Di saat yang sama, Proliga Indonesia semakin memanas dengan persaingan yang sengit menuju puncak. Namun, satu hal yang pasti, dunia voli akan terus melaju, tidak peduli seberapa pahit dan sulitnya proses perpisahan yang harus dilewati. Bagi Pio, masa depan masih menyimpan harapan suatu saat nanti akan ada kesempatan untuk kembali ke lapangan. Banyak yang berharap bahwa setiap saat terhenti bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk merenungkan apa yang telah dilalui dan mempersiapkan diri untuk bab berikutnya. Selamat jalan, Pio Seungju. Semoga suatu saat, semangatmu kembali menyala di tengah lapangan voli yang telah memberikanmu banyak kenangan berharga. Dalam perjalanan ini, kita semua belajar bahwa setiap akhir adalah sebuah awalan baru. Meski jalan yang diambil penuh dengan liku-liku dan tantangan, harapan akan selalu menyertai mereka yang berani melangkah maju menuju masa depan. Begitu juga dengan dunia voli, yang akan terus menghasilkan talenta-talenta baru yang siap meneruskan perjuangan dan menghargai setiap jejak yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu mereka. Pertarungan sengit di final for Proliga 2025, Mruzik versus Megawati. Pertandingan sengit akan mewarnai lanjutan final for Proliga 2025 ketika Jakarta Popsivo Poluan berhadapan dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Gor Jatidiri, Semarang, Sabtu 26 April 2025. Laga ini semakin dinantikan karena mempertemukan dua bintang besar, Jessica Mruzik, pemain asal Amerika Serikat yang menjadi andalan Popsivo, melawan Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron, timnas Indonesia yang diharapkan bisa memperkuat Petrokimia. Jessica Mruzik, performa gemilang dan ambisi juara. Mruzik, yang baru saja meraih gelar Most Outstanding Player NCA 2024, langsung menunjukkan taringnya di Proliga. Pemain berposisi outside hitter ini bahkan menyabet gelar MVP pekan pertama Final Four setelah mencetak 44 poin, 36 serangan, 8 aces servis, dengan efisiensi menakjubkan. Kontribusinya sangat vital saat Popsivo mengalahkan Petrokimia 3-1 di pertemuan sebelumnya, di mana ia mencetak 26 poin. Kami bisa sampai di sini berkat kerja keras tim. Kami yakin bisa memenangkan gelar Proliga ini, ujar Mruzik penuh keyakinan.
Gresik Petrokimia adalah lawan tangguh, apalagi jika Megawati bermain. Saya tidak terlalu mengenalnya, tapi saya siap memberikan yang terbaik. Ketegangan menanti kepastian Megawati. Sementara itu, Gresik Petrokimia masih menanti kepastian tampilnya Megawati Hangestri Pertiwi. Meski sudah bergabung dengan tim dan berada di Semarang, Megatron belum dimainkan karena masih menunggu rekomendasi medis. Kehadirannya sangat dinantikan, mengingat perannya sebagai tulang punggung timnas Indonesia. Absennya Megawati menjadi pertimbangan strategis bagi Petrokimia, sementara Popsivo berusaha memanfaatkan momentum dengan mengandalkan Mruzik yang sedang dalam performa puncak. Pertarungan penentu Grand Final. Laga ini akan menjadi penentu langkah kedua tim menuju Grand Final Proliga 2025. Popsivo, dengan dominasi Mruzik, berambisi mempertahankan tren positif. Sementara Petrokimia berharap Megawati bisa kembali dan membawa perubahan. Selain Mruzik, Julia Sakaria dari Petrokimia juga masuk dalam best 7 pekan pertama, menunjukkan bahwa pertandingan ini akan menjadi duel sengit antara dua tim terkuat Proliga musim ini. Siapa yang akan melangkah lebih jauh? Jawabannya akan terungkap di Gor Jatidiri nanti. Pertandingan Final Four Proliga 2025, kisah di balik kemenangan Gresik Petrokimia dan Pertamina Enduro. Pertunjukan voli yang dinanti-nanti oleh penggemar, Final Four Proliga 2025, menghadirkan pertandingan penuh emosi dan drama antara dua pertandingan yang menyita perhatian. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berhasil merebut kemenangan melawan Jakarta Electric PLN dengan skor 3-1. Sementara Pertamina Enduro menunjukkan performa gemilang dengan menekuk Jakarta Popsivo Poluan dalam laga yang tak kalah sengit. Dalam artikel ini, kita akan menyelami lebih dalam momen-momen penting di balik kedua pertandingan tersebut, serta menggali makna dari kemenangan dan semangat tim yang ditunjukkan oleh para pemain. Gresik Petrokimia versus Jakarta Electric PLN, kekuatan tim yang menginspirasi. Setelah pertandingan berakhir, Hiba Davis Kiba, salah satu bintang asing dalam tim Gresik Petrokimia, memberikan pengakuan jujur yang menggugah perasaan. Ia mengakui bahwa meskipun dalam permainan perdana mereka terdapat banyak keteledoran dan kesalahan, dia merasa puas karena timnya berhasil mengatasi tekanan dan meraih kemenangan yang sangat berarti. Kami melakukan banyak kesalahan, tetapi saya sangat senang bisa bermain dan kami memulai final ini dengan baik, ucap Hiba dengan nada penuh semangat dan kebanggaan. Kemenangan Gresik atas Jakarta Electric PLN bukan hanya berdampak pada angka akhir pertandingan, tetapi juga mencerminkan atmosfer solid dan bersatu di dalam tim. Dalam laga ini, ditunjukkan bahwa performa tim sangat dipengaruhi oleh kehadiran pemimpin yang memiliki karisma, seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Meski Megawati tidak diturunkan dalam pertandingan tersebut, kehadirannya di bangku cadangan memberikan dukungan emosional yang sangat berharga bagi rekan-rekannya. Hiba menegaskan, energi Megawati terasa meskipun dia tidak bermain. Dia seperti kapten tanpa ban kapten, dia tahu kapan harus berbicara dan memberikan semangat. Di balik aksi Hiba yang menonjol dengan spike kerasnya, dia menyiratkan bahwa keberhasilan yang diraih oleh tim didukung oleh semangat kolektif yang tumbuh dari kebersamaan dan kerja keras seluruh anggota tim. Hiba berujar, semangat Megawati menular kepada kami semua, bahkan ketika dia tidak bermain. Dia dengan jelas menjadi salah satu alasan mengapa kami bermain dengan sepenuh hati. Kemenangan melawan Jakarta Electric PLN tidak hanya mengokohkan posisi Gresik Petrokimia di papan atas klasemen, tetapi juga menunjukkan bahwa keberhasilan di lapangan tidak selalu harus berorientasi pada aksi fisik, melainkan juga pada kontribusi moral dari seorang pemimpin. Dengan semangat dan dedikasi seperti itu, Gresik Petrokimia siap menghadapi tantangan ke depan, bertekad untuk terus berprestasi di arena Proliga 2025. Pertamina Enduro tunjukkan dominasi melawan Jakarta Popsivo. Tidak kalah menarik adalah pertarungan antara Pertamina Enduro dan Jakarta Popsivo Poluan. Di pertemuan penting ini, Pertamina keluar sebagai pemenang setelah berhasil mengalahkan Popsivo dengan skor 3-1.
dan menjadikan mereka juara putaran pertama dalam Final Four Proliga 2025. Pertandingan ini berlangsung di Gor Jatidiri, Semarang, pada tanggal 24 April 2025, dan atmosfer di dalam arena terasa sangat tegang dan penuh antusias dari para penonton. Pertamina membuka set pertama dengan bagai gurita yang kekal, mengawali dengan keunggulan 5-3. Popsivo mencoba mengejar ketertinggalan dengan melakukan serangan balik yang cepat, tetapi Pertamina dengan sigap menjaga keunggulan. Serangan dari Junaida Santi membantu Pertamina melangkah jauh dengan memimpin 8-6, dan serangan bertubi-tubi dari Jessica Muzik tidak dapat dipatahkan, membuat posisi mereka semakin kuat dengan angka 11-6. Namun, Popsivo tidak tinggal diam. Mereka menurunkan Nurlaili Kusuma sebagai pengganti Junaida Santi dan berusaha untuk kembali memegang kontrol atas permainan. Beberapa momen menjanjikan datang dari serangan Madison Kingdon yang memberikan harapan baru. Namun Pertamina terus menunjukkan dominasi dengan menutup set pertama dengan skor 25-17. Menginjak ke set kedua, Popsivo mencoba bangkit. Serangan Arcela dari tim Popsivo memberi mereka kesempatan untuk mendekat dengan skor 2-4. Namun, Pertamina tetap stabil dan perlahan-lahan mempertahankan keunggulan mereka. Sayang, kesalahan dari Asi saat melakukan servis membuat jarak semakin tipis. Keberadaan pemain asing, seperti Jordan Thompson dari Amerika Serikat, membantu Pertamina mempertahankan keunggulan yang signifikan dengan serangan-serangannya yang berbahaya. Popsivo terus berjuang untuk memperkecil jarak. Setiap poin diperjuangkan keras, tetapi Pertamina menunjukkan keteguhan dan pengalaman yang mumpuni, sehingga pada akhirnya Pertamina berhasil menutup set kedua dengan skor 24-22. Set ketiga kembali diwarnai dengan pertarungan sengit. Popsivo sempat unggul di awal set, tetapi Pertamina menunjukkan ketangguhan mereka. Berkat strategi dan eksekusi yang tepat, pertarungan berlanjut hingga akhir set. Ketika Pertamina meraih keunggulan 22-20, harapan Popsivo semakin menipis. Kesalahan serangan dari Popsivo pada momen akhir set membuat Pertamina melangkah maju, menutup set ketiga dengan kekuatan luar biasa. Momen-momen seperti ini menunjukkan bahwa meskipun Popsivo berjuang keras, ketenangan dan pengalaman Pertamina membawa mereka ke kemenangan yang diharapkan. Di set keempat, Pertamina mempertahankan momentum dengan dominasi yang semakin kentara. Mereka tidak memberi ruang bagi Popsivo untuk bangkit, menjadikan pertandingan ini sebuah demonstrasi kekuatan di lapangan. Pertamina menutup pertandingan dengan percaya diri dan memastikan kemenangan yang mengesankan. Refleksi dan masa depan. Dengan hasil ini, baik Gresik Petrokimia maupun Pertamina Enduro menunjukkan betapa pentingnya semangat tim, kepemimpinan yang kuat, dan keterampilan individu dalam mencapai kemenangan. Cerita di balik pertandingan Final Four Proliga 2025 ini tidak hanya tentang angka pada papan skor, tetapi juga tentang jalinan kerjasama, dedikasi, dan jiwa sportivitas yang ditunjukkan oleh setiap pemain. Dua tim ini kini berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan momentum. Dengan keinginan untuk terus berkembang dan belajar dari setiap pertandingan, mereka siap menghadapi tantangan yang akan datang. Penggemar setia tentunya menantikan aksi-aksi menarik selanjutnya di Proliga 2025, di mana semangat, strategi, dan drama akan kembali terperangkap dalam setiap detik permainan. Merayakan kemenangan bersama, Gresik Petrokimia dan Pertamina Enduro bukan hanya mengukir prestasi di lapangan, namun juga membangun cerita dan kenangan yang akan terus hidup dalam ingatan para pendukung setia mereka. Kini, kedua tim menatap masa depan dengan optimisme dan semangat tak tergoyahkan untuk meraih kesuksesan lebih lanjut. Mari kita sambut pertandingan-pertandingan selanjutnya dengan harapan, semangat, dan sorakan menggebu dari para penggemar.